Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laudemon Sultan dengan NIM S1S1240008. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan statistika, khususnya analisis regresi. Nah, sesuai dengan instruksi ujian akhir semester. Nah, adapun pembahasan dalam video ini akan meliputi yang pertama ada pengertian dari statistika, yang kedua ada analisis regresi linear sederhana beserta contoh dan juga pengerjaannya menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang ketiga adalah metode untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel terhadap satu variabel beserta contoh dan pengerjaannya menggunakan Excel. Nah, dan yang terakhir atau yang keempat adalah kontribusi statistika dalam bidang inventory. Nah, jadi penjelasan akan disertai dengan contoh data dan tampilan langsung pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi kita langsung masuk saja pada bagian pertama. Jadi yang pertama itu adalah apa sih itu statistik? Nah, jadi teman-teman sekalian, statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan dan mengolah serta menganalisis, juga menyajikan data sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, statistika sering digunakan misalnya dalam pengolahan nilai mahasiswa, data penjualan, data kependudukan, dan juga data produksi. Nah, secara umum, statistika dibagi menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika inferensial. Nah, jadi teman-teman sekalian, statistika ini adalah statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan data seperti nilai rata-rata, tabel, dan juga grafik. Nah, sedangkan statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat sebuah prediksi. Nah, salah satunya dengan metode regresi. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada video ini kita akan melakukan sebuah pembahasan yang akan difokuskan pada statistika inferensial, khususnya analisis regresi. Nah, jadi itulah tadi pengertian dari apa itu statistika. Nah, kemudian kita langsung saja pada bagian yang kedua, yaitu regresi linear sederhana. Nah, jadi teman-teman sekalian, regresi linear sederhana ini adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Nah, variabel bebas biasanya dilambangkan dengan X, sedangkan variabel terikat dilambangkan dengan Y. Nah, selanjutnya kita bahas pada bagian contoh kasus yang dimana sebagai contoh saya menggunakan data hubungan antara jam belajar sebagai variabel X dan juga nilai ujian sebagai variabel Y. Nah, jadi model matematis regresi linear sederhana ini dituliskan sebagai Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana A adalah konstanta dan juga B adalah koefisien regresi. Nah, jadi berikut ini saya akan menampilkan data jam belajar dan nilai ujian pada Microsoft Excel. Jadi seperti yang sudah sebutkan sebelumnya, tadi saya sudah menyediakan data yang saya akan gunakan, yaitu pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Jadi sini saya sudah siapkan sebanyak 30 data yang akan saya uji. Nah, selanjutnya tahapan yang pertama kita lakukan adalah kita akan memblok seluruh data yang ada. Jadi dari sel kedua kita akan blok sampai ke sel 31. Jadi datanya saja. Nah, setelah teman-teman sudah memblok seluruh data yang ada, kemudian yang kita bisa lakukan adalah memilih menu insert pada pojok kiri atas yang ini. Nah, setelah teman-teman klik, selanjutnya teman-teman bisa memilih pada bagian icon charts yang ada pada bagian sini, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman pilih bagian scatter plot. Nah, scatter plot itu yang ini, insert scatter. Nah, di sini teman-teman pilih pada bagian bisa pakai scatter yang ini, bisa pakai scatter with smooth lines and markers. Di sini juga ada beberapa opsi lainnya, misalnya scatter with smooth lines, ada scatter with straight lines and marker. Lalu ada juga scatter with straight lines.
Nah, selanjutnya kita akan memilih pada bagian yang ini saja teman-teman, yaitu dia bisa menampilkan node-node yang ada. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti tadi sudah dijelaskan, kita blok terlebih dahulu. Setelah di blok semuanya, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Nah, tahapan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah misalnya setelah grafiknya terbentuk, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah menambahkan garis regresi dengan cara mengklik salah satu titik pada grafik. Nah, jadi di sini teman-teman bisa pilih seluruh terserah yang mana yang mau dipilih. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, jadi pastikan kursornya itu ada di bagian titik ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman klik kanan. Nah, kemudian dari opsi-opsi yang ada di Reference Change Select Data, teman-teman pilih Add Trend Line. Nah, jadi teman-teman pilih Add Trend Line. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan adalah teman-teman pilih Trend Line option. Di sini teman-teman bisa pilih linear. Nah, setelah teman-teman mengklik linear, teman-teman bisa mengetik display equation on chart, ini dicentang. Nah, dan juga display R square value on chart dicentang. Nah, setelah dicentang maka dia akan menghasilkan output seperti ini teman-teman. Kita akan pindah dulu. Nah, jadi di sini teman-teman lihat bahwa rumus tadi yang kita sudah jelaskan, yaitu Y sama dengan B ditambah A, yang dimana Y-nya itu yaitu 1,6721 ditambah 52,883, yang dimana dia menghasilkan R kuadrat atau R square sama dengan 0,9814. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi interpretasi hasilnya yaitu dari hasil grafik diperoleh persamaan regresi linear sederhana yang menunjukkan hubungan positif antara jam belajar dan juga nilai ujian teman-teman. Nah, hal ini berarti bahwa semakin lama jam belajar, maka nilai ujian cenderung meningkat. Nah, jadi nilai R square yang mendekati 1 menunjukkan bahwa hubungan antara jam belajar dan juga nilai ujian sangat kuat teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu regresi nilai linear berganda. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk mengetahui sebuah fenomena di mana satu variabel dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel lain. Nah, metode statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda. Nah, jadi sebagai contohnya, nilai ujian dipengaruhi oleh jam belajar dan tingkat kehadiran seorang mahasiswa. Nah, jadi seperti saya lakukan pada nomor 2 sebelumnya, yaitu saya menyediakan 2 jenis data. Kali ini saya menggunakan 3 jenis data. Nah, jadi sini kita langsung saya masuk ke sheet 2. Di sini saya sudah menyediakan bahwa ada jam belajar, variabel yang saya gunakan itu ada jam belajar, kehadiran, dan juga nilai ujian. Nah, jumlah datanya juga sama, yaitu sebanyak 30. Nah, model regresi linear berganda ini dia dituliskan sebagai Y itu sama dengan A ditambah B 1X dan juga 1 ditambah B 2X2. Nah, yang dimana untuk melakukan sebuah regresi linear berganda di Excel, saya akan melakukan fitur analisis toolpath. Nah, saya akan jadi sebelum teman-teman melakukan regresi linear, teman-teman pastikan terlebih dahulu menggunakan coba kita tulis
kita buka Excel. Oke, sudah ada. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk melakukan sebuah regresi linear berganda di Excel, saya akan melakukan fitur analisis toolpath. Nah, jadi setelah kita menyediakan data yang ada, yaitu variabel jam belajar, kehadiran, dan juga nilai ujian, di sini saya menggunakan 3 variabel. Nah, tahapan selanjutnya teman-teman bisa membuka data, dan juga teman-teman pastikan bahwa Anda data analisis, yaitu ini bagian pojok kanan ini sudah terinstall, sudah terpasang di Excel teman-teman sekalian. Teman-teman bisa setting juga terlebih dahulu di bagian file. Nanti teman-teman tinggal bisa cari nonton video tutorial di mana teman-teman bisa menambahkan data analisis. Jadi untuk melakukan regresi linear, teman-teman harus punya data analisis, teman-teman. Nah, jadi jadi kita mulai dari awal lagi. Nah, di sini kan kita sudah menyediakan 3 variabel. Selanjutnya teman-teman pilih data. Kemudian pada bagian data teman-teman pilih data analisis, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu teman-teman pilih bagian ini, teman-teman. Jadi misal tampilan tadi seperti ini, teman-teman scroll saya ke bawah. Teman-teman scroll ke bawah dan cari regression. Nah, yang ini, teman-teman. Nah, setelah teman-teman memilih variabel regression dan memilih regression, teman-teman klik OK. Nah, kemudian selanjutnya nilai ujian dimasukkan sebagai variabel Y. Nah, jadi nilai ujian ini jadi pada bagian sini teman-teman bisa lihat. Teman-teman tekan ini di bagian input Y range. Nah, kemudian teman-teman blok nilai ujian, karena nilai ujiannya adalah sebagai variabel Y. Jadi 2 variabel ini, yaitu jam belajar dan kehadiran, adalah sebuah variabel yang mempengaruhi nilai ujian. Nah, jika sudah diblok, teman-teman klik tadi. Nah, kemudian teman-teman pada bagian input X range, teman-teman tekan ini. Kemudian teman-teman blok 2 variabel sekaligus, yaitu jam belajar dan juga kehadiran. Mulai dari sel 1, sel 2. Teman-teman blok 2 variabel. Nah, sampai yang 31 ini. Jadi di blok semua. Nah, kemudian teman-teman tinggal tekan yang ini, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, nah di sini kalau misalnya tadi teman-teman ngeblok dengan bagian sel 1, yaitu nama variabel, misalnya jam belajar, kehadiran, dan nilai ujian, teman-teman pastikan centang yang ini, teman-teman, labels. Tetapi jika tadi seperti teman-teman lakukan kayak saya, teman-teman tidak perlu menekan labels. Jadi langsung seperti saya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman yang teman-teman bisa lakukan adalah klik OK. Nah, maka dia akan menghasilkan outputnya, teman-teman. Sorry. Sini kita lihat, dari sini adalah outputnya. Kita perlebarkan dulu, teman-teman, biar nilainya kelihatan jelas. Nah, jadi sudah semua. Nah, jadi inilah hasil output regresi linear, teman-teman. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah regression statistik. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang ini di kolom 3. Nah, jadi pada bagian ini, pada bagian regression statistik, bagian ini menjelaskan adalah sebuah kualitas model, di mana multiple R yaitu sama dengan 0,9996, yaitu ini adalah sebuah hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat yang sangat kuat, teman-teman. Nah, jadi kalau R square itu dia semakin mendekati 1, maka dia semakin besar, maka semakin bagus modelnya. Nah, kemudian R square yaitu sama dengan 0,9992, yang berarti bahwa 99,92% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan juga X2, yang dimana X1 adalah jam belajar dan juga X2 adalah kehadiran. Nah, jadi pada bagian edges R square,
yaitu 0,9991. Nah, nilai ini tetap tinggi meskipun ada lebih dari satu variabel. Nah, jadi teman-teman sekalian, nilai R² sebesar 0,99 ini menunjukkan bahwa hampir seluruh variabel nilai ujian dapat dijelaskan oleh jam belajar dan juga kehadiran. Nah, selanjutnya kita bahas bagian ANOVA. Nah, jadi bagian ANOVA ini adalah uji kelayakan model. Nah, bagian ini menjawab apakah model regresinya layak atau tidak. Yang dimana teman-teman bisa melihat bahwa F yaitu sama dengan berapa ini? 16.736,9368 ya, yang berarti bahwa significance F sama dengan 1,71 dikali 10 pangkat minus 42, yaitu dia sangat kecil. Nah, maknanya apa teman-teman? Bahwa signifikan F kurang dari 0,05 ini adalah sebuah model yang sangat signifikan, yang artinya bahwa variabel X1 dan juga X2 yang kita gunakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Nah, jadi berdasarkan uji ANOVA, nilai signifikans F lebih kecil dari 0,05 ini sehingga model regresi dinyatakan layak dan juga signifikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, persamaan yang ketiga adalah persamaan regresi linear berganda. Nah, jadi ini adalah inti yang kita bahas pada nomor 3. Nah, jadi dari label koefisien diperoleh bahwa intercept yaitu sama dengan 6,419, yaitu di mana X1 sama dengan X1 atau variabel jam belajar sama dengan 1,954, yang dimana X2 adalah sebuah yang dimana X2 atau variabel kehadiran yaitu sama dengan 0,623. Nah, jadi persamaan regresinya yaitu bahwa persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah Y sama dengan 6,4 ditambah 1,9 ditambah 0,6. Maka koefisien pada variabel jam belajar X1 sama dengan 1,9 dan juga p-value sama dengan 1,93 dikali 10 pangkat minus 23 kurang 0,05. Nah, jadi setiap tambahan 1 jam belajar dia meningkatkan nilai ujian rata-rata sebesar 1,954 poin dengan asumsi kehadiran tetap. Nah, kemudian pada variabel kehadiran atau X2 koefisiennya sama dengan 0,624, yaitu di mana p-value sama dengan 2,14 dikali 10 pangkat minus 21, yaitu kurang dari 0,05. Nah, bahwa setiap kenaikan 1% kehadiran meningkatkan nilai ujian rata-rata sebesar 0,624 poin dengan asumsi jam belajar yang tetap. Nah, jadi pada variabel paling dominan kita akan membandingkan koefisien yang dimana jam belajar sama dengan 1,954, kehadiran 0,624. Jadi kesimpulannya bahwa jam belajar merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi nilai ujian. Jadi pada kesimpulan akhirnya untuk nomor 3, berdasarkan analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa jam belajar dan kehadiran berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian baik secara parsial maupun simultan, dengan jam belajar dan variabel yang paling dominan, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah tadi regresi linear berganda, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya pada bagian yang keempat, yaitu apa sih itu kontribusi statistika dalam inventory. Nah, jadi saya akan menjelaskan terkait kontribusi statistika dalam inventory. Nah, jadi teman-teman sekalian, statistika adalah dia memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah bidang inventory, di mana statistika ini digunakan untuk memprediksi permintaan barang, menentukan jumlah stok yang optimal, serta menganalisis pola penjualan. Dengan menggunakan data historis dan juga metode statistik, perusahaan dapat menghindari kelebihan stok maupun kekurangan stok. Nah, selain itu, statistika juga membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dan juga berbasis data dalam manajemen inventory. Nah, jadi itulah tadi teman-teman sekalian yang dapat saya jelaskan. Nah, sebagai kesimpulan, jadi statistika ini adalah merupakan alat yang sangat penting dalam pengolahan dan juga analisis data. Nah, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain.
Nah, sedangkan regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel secara simultan. Nah, penerapan statistika juga memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang. Nah, salah satunya dalam manajemen inventari. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.